teman-teman jelajah candi. Saat ini kita akan mengunjungi Candi Gunung Sari di Kulon, Magelang. Untuk sampai ke Candi Gunung Sari, kita harus mendaki gunung, menuruni lembah. Wah, kayak Ninja Hattori ya teman-teman. Ya, tetapi sangat-sangat worth it ya, sangat indah. Kalau Anda pada pagi hari atau sore hari pergi ke sini, Anda akan bertemu dengan sekelompok monyet ya. Mereka bisa bertengger di pepohonan atau di jalan-jalan. Nah, kita sekarang sudah sampai di tangga menuju candi. Kita sampai di situs Candi Gunung Sari. Candi ini dibangun pada abad ke-6 sampai abad ke-8. Cukup kuno ya teman-teman. Dan nanti akan melihat seperti ini, batu-batu tabung yang banyak tertulis arah mata angin. Nah, kondisinya seperti ini ya teman-teman semuanya. Sudah karena memprihatinkan karena dalam waktu yang sangat lama ya. Nah, kalau Anda lihat ornamen-ornamennya, ini ornamen-ornamen yang kuno, yang unik, yang biasanya jarang ditemui di tempat lain. Teman-teman bisa melihat bentuk ornamen yang ada di candi ini. Memang kelihatan lebih tua dibanding candi-candi yang lain. Oh iya, lokasi candi ini berada di puncak Gunung Sari, berjarak sekitar 4 km di sebelah barat laut Candi Gunung Wukir, tempat ditemukannya prasasti Canggal. Namun kalau dilihat dari ornamen, bentuk, dan arsitekturnya, kemungkinan usia candi ini lebih tua daripada Candi Gunung Wukir. Teman-teman, candi ini sempat terlupakan loh, meskipun pernah dilaporkan oleh Dinas Kepurbakalaan pada masa kolonial Belanda. Tetapi penemuan kembali tidak secara sengaja teman-teman ya, ditemukan pada tahun 1987 ketika pada tapak candi akan dibangun menara penerus atau relay tower, dan kemudian ditemukan berbagai macam batu candi. Maka candi ini pun akhirnya ditemukan kembali. Lihat ornamen-ornamennya ya teman-teman ya. Dan di sini sekarang ada runtuhan batu, dan di sebelah sana nanti ada pohon yang cukup besar. Ini teman-teman, pohon raksasa yang ada di belakang candi utama dari Candi Gunung Sari. Itu runtuhannya teman-teman. Kita akan berjalan menuju ke Candi Induk atau candi utama ya. Tadi saya sudah katakan di sana ada banyak batu tabung. Nah, seperti itu. Teman-teman, yang sangat menarik di Candi Gunung Sari ini adalah batu-batu tabung tersebut banyak bertuliskan huruf atau aksara-aksara yang ketika diteliti oleh para arkeolog, yang oleh para ahli epigrafi, ternyata menunjukkan arah mata angin. Untuk hiasannya, teman-teman dilihat agak beda. Ini mungkin dari seni yang lebih tua. Nah, ada yoni dengan kepala singa yang sangat khas di Candi Gunung Sari ini. Sayang sekali lingganya sudah hilang, dan teman-teman bisa bayangkan dari abad ke-6. Inilah yang saya sebut tadi sebagai batu-batu tabung. Di batu-batu tabung ini ada tulisan-tulisan seperti ini yang menunjukkan arah mata angin, karena di dalam filosofi Siwaisme ada penjuru mata angin, dan masing-masing penjurunya itu dikuasai atau ditempati oleh dewa-dewa tertentu. Seperti kemarin saya katakan ada Astaloka, Dipalaka, 8 penjaga mata angin.
dan itu adalah dari masa yang lebih awal. Ini kepala singanya teman-teman ya, menarik di dalam yoni seperti itu. Coba kalau ditemukan lingganya lebih indah lagi. Kita kalau berimajinasi sedikit ya, ketika candi ini masih berdiri dengan tegaknya, kemudian ke arah barat sana ada candi Borobudur, kemudian ada candi Gunung Wukir. Betapa indah. Arah mata angin menurut Korawasrama 48. Purwa artinya timur, tempat Batara Umapati. Agneya artinya tenggara, tempat Batara Maheswara. Daksina selatan, tempat Batara Brahma. Nairiti baradaya, tempat Batara Rudra. Paschima atau barat, tempat Batara Mahadewa. Bayabia barat laut, tempat Batara Sangkara. Utara artinya utara juga, tempat Batara Wisnu. Aisanya timur laut, tempat Batara Sambu. Madhya tengah atau pusat, tempat Batara Shiva. Itulah yang dimengerti oleh Pendeta Agung sebagai batas kosmos. Apa yang disampaikan di dalam Korawasrama ini yang ditulis di Jawa Timur lama, sesudah yang ada di Gunung Sari, ini menunjukkan satu konsistensi. Dan di Candi Gunung Sari ini, prasasti di dalam batu-batu tabung itu menunjukkan satu sistem arah mata angin yang mengikuti arah jarum jam, dan penyandangnya diletakkan secara teratur dan mungkin sekali ditanam di sekitar bilik candi utama dulu. Berdasarkan pengamatan, maka batu tabung ini menjadi tempat peletakan peripih-peripih, dan setiap batu berkaitan dengan satu mata angin beserta lokapala tertentu. Inilah yang sekarang terkenal dengan konsep Dewata Nawa Sangha atau Dewata Nawa Sangga, penjaga 9 arah. Nah, teman-teman, ini saya ditemani Mas Ferry, penduduk asli sini. Mas Ferry, ini kan kita di Candi Gunung Sari, dan di Gunung Sari ini ada di belakang Anda ada pohon yang begitu besar. Tadi auranya itu kayaknya agak wingit, taksunya itu angker. Nah, Mas Ferry, kalau menurut penduduk sini, ini memang sering ada penampakan ya di sini. Ya. Di balik pohon. Ya. Aroma ngeten niku nggih enten. Ada seperti bau busuk kadang. Nggih, enten nggih. Apa nggih? Apa? Penampakan nggih. Sering lah teng mriki ning. Ya. Apa itu ya? Kayak makhluk halus. Ya. Terus sering ngetoki orang lah. Nah, mboten napa niku? Berkenan misalnya. Nggih, mboten. Ya. Teman saya di sini pernah ditemui kayak semacam penampakan di antara, kalau dia anggap ya, meskipun dia orang Jogja, dia anggap mirip leak dengan kerincing di kaki. Kadang seperti Hanuman, kera putih, betul Mas? Nggih, niku jan enten. Kera putih Mas, Hanuman ya? Nggih, Anoman niku. Ya, di ini juga, di tempat ini juga. Nggih, teng mriki, Pak. Nah, ya. Anomane nggih teng wit niki nggih. Ya. Pindah-pindah lah. Kadang-kadang di sana di ya. Itu. Di pojok rumah itu ya. Nggih. Mas, dulu ini kan diekskavasi ada arca Mahakala. Mahakala itu bentuk murkanya Siwa. Dan memang bentuknya itu seperti yaksa, raksasa besar. Tapi sebetulnya memang beliau adalah penunggu tempat ini. Saya mau tanya Mas, kalau menurut penduduk sini toh Mas Ferry, itu kan pohon ini tentu saja kalau dia wingit angker ya Mas. Biasanya itu kalau tidak pusaka itu kan ada harta Mas. Saya kira loh di sini mungkin ada merah delima, mungkin juga ada berlian. Apakah betul Mas? Enten nggih. Napa niku nggih semacam keris nggih enten. Nggih. Bab pusaka nika lho Pak. Pusaka ya. Nggih, enten niku nggih enten nggih, merah delima nggih enten. Iya. Niku lak pun ketriyen teng mriku niku. Iya. Di bawah pohon itu ya, Mas. Nggih. Iya. Tapi kalau memang apa, Mas? Kalau dulu ada pernah nggak yang misalnya di sini tidak sopan, terus kemudian ada penampakan yang akhirnya membuat dia takut itu ada ya? Nah, enten niku, ya. Pak.
Ya karena menurut saya Thomas Ferry itu memang dia tugasnya menjaga tempat ini supaya tidak sembarangan orang ke sini. Mas Ferry, kalau dari sini kira-kira kan ini di sebelah timur dari Gunung Pring. Ke sana ada Candi Ngawen, kemudian ada Candi Gunung Wukir. Kalau Borobudur kelihatan nggak Mas dari sini Mas? Kelihatan Pak. Dari bawah situ. Kalau pagi ketika sunrise matahari terbit, ada nggak pemandangan yang bagus dilihat dari sini Mas? Enten nggih. Nah ajeng matahari terbit nika lak napa niku pemandangan-pemandangan nak. Ya. Sengenge nika nak nggih. Matahari terbit menyinari mana-mana dan ada kabut-kabut Mas. Enten nggih. Oh, keren. Ya. Ya Mas, kayaknya kita cukup dulu di sini. Hawanya itu loh Mas. Taksunya angker, kita pamitan dulu. Dan di sini dulu ditemukan Arca Mahakala. Dan ini pasti adalah tempat yang bersifat siwa. Cuma karena sudah runtuh ya Mas. Terima kasih Mas Ferry atas informasinya.